Halo Besti, apa kabar hari ini? Makasih ya udah mampir lagi. Di video kali ini, aku mau sharing sedikit hal positif yang semoga bisa bikin hari kamu jadi lebih semangat. Singkat aja, yuk langsung kita bahas. Hai Besti, coba deh benerin posisi duduk kamu, atau kalau lagi rebahan, cari posisi yang paling enak. Tarik napas dalam-dalam, terus buang. Rasain nggak beban di pundak kamu agak berkurang dikit? Aku mau tanya jujur, gimana perasaan kamu setelah ngelewati tanggal 7 dan 11 kemarin? Udah ngerasa dapet pencerahan soal strategi level up? Atau cuan AI-nya? Atau malah kamu ngerasa makin tertekan karena ngerasa, duh kok orang-orang udah jauh banget ya larinya, sedangkan aku masih di sini aja? Besti, dengerin aku ya. Di channel Dear Besti ini, aku nggak mau kita cuma bahas soal kesuksesan yang kelihatan mewah di luar aja. Aku mau kita bahas apa yang ada di dalam sini. Karena jujur, aku pun ngerasa Januari 2026 ini berat banget. Ekspektasi orang, tuntutan umur, sampai tren sosmed yang nyuruh kita jadi sempurna. Rasanya kayak kita lagi dipaksa lari maraton, padahal kita baru aja bangun tidur. Jadi, kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan hidup, itu udah lebih dari cukup. Kamu hebat, beneran. Coba deh, kita bahas sisi lucunya. Resolusi 2026 kita apa sih kemarin? Mau hidup sehat, makan salad, bangun jam 5 pagi, meditasi. Wah, estetik banget kan kedengerannya? Tapi realitanya jam 5 pagi itu waktu yang paling enak buat tarik selimut lagi, terus salad. Ujung-ujungnya kita tetap pesen mie instan pakai telur setengah matang pas hujan-hujan. Terus bilang besok aja mulai dietnya. Kita tuh paling pinter bikin rencana, tapi paling pinter juga nyari alasan. Kayak pas kita mau belajar skill baru buka laptop, ada notifikasi diskon skincare. Langsung deh, jari kita otomatis ngeklik. Lupa sama niat awal. Terus nanti malamnya baru nyesel. Duh, kenapa ya? Gue boros banget. Belum lagi drama balas chat. Kita bisa overthinking seharian cuma gara-gara gebetan atau teman balasnya singkat banget. Dia marah ya? Gue ada salah ngomong ya? Padahal mungkin dia cuma lagi ngantuk atau lagi kebelet ke kamar mandi. Kita tuh emang jagonya bikin skenario drama di dalam otak kita sendiri, sampai lupa kalau realitanya nggak seserem itu. Lucu banget kan? Kalau dipikir-pikir, kita bikin masalah, kita yang pusing sendiri, kita juga yang nangis sendiri. Emang bener-bener cewek. Tapi Besti, di balik tawa kita, aku tahu ada rasa takut yang sering muncul. Takut kalau kita nggak bakal sukses, takut kalau kita nggak bakal nemuin orang yang tepat, atau takut kalau hidup kita bakal gini-gini aja selamanya. Apalagi sekarang zaman AI, teknologi makin canggih, semua serba cepet. Kita ngerasa kalau kita nggak update, kita bakal ketinggalan zaman. Tapi dengerin ya, secanggih apapun teknologi, dia nggak punya perasaan kayak yang kamu punya. AI bisa bikin gambar bagus, tapi AI nggak bisa ngerasain gimana rasanya terharu lihat sunset. AI bisa bikin naskah, tapi nggak bisa ngerasain gimana tulusnya sebuah pelukan. Jangan biarkan angka-angka di sosmed tahu. Kemajuan teknologi bikin kamu ngerasa rendah diri. Nggak usah bandingin bab 1 di hidup kamu sama bab 10 di hidup orang lain. Buku kalian beda judul Besti. Fokus aja sama cerita kamu sendiri. Pelan tapi pasti. Janji kalau kamu bakal lebih sayang sama diri kamu sendiri. Berhenti bandingin fisik kamu sama filter-filter yang ada di kamera. Nggak ada tuh orang yang bangun tidur langsung punya. Kita semua punya tekstur. Kita punya jerawat yang tiba-tiba muncul pas mau ada acara penting. Bawah mata kita, karena kebanyakan begadang mikirin hal yang belum tentu kejadian. Lagian Besti, kapan kita mau bahagianya? Capek tahu. Padahal orang-orang yang beneran sayang sama kamu, mereka nggak peduli seberapa simetris muka kamu di kamera. Mereka sayang kamu karena tawa kamu yang renyah, dan karena kebaikan hati kamu yang nggak bisa diedit pakai aplikasi apapun. Aku mau kita lebih pintar dari teknologi itu sendiri. Tapi AI nggak bisa ngerasain gimana rasanya berhasil ngelewatin hari yang berat. Jangan sampai kita jadi asing sama diri. Coba deh, besok pagi pas baru bangun, jangan langsung cari HP. Belajarlah buat jatuh cinta sama versi asli kamu. Sebelum kamu minta orang lain buat ngelakuin hal yang sama, itu tandanya kita hidup, kita berproses.
Dan kita bukan manekin toko baju yang kaku. Kalau kita terus-terusan ngejar standar kecantikan yang gak masuk akal itu, tiap mau posting foto, harus diedit. Karena cara kamu dengerin cerita mereka, terus nih, dengerin. Di tahun 2026, yang katanya zamannya AI makin canggih ini, AI mungkin bisa bikin versi sempurna dari diri kita. Bangga sama diri sendiri, setelah kita itu, AI nggak tahu rasanya lega setelah nangis sejadi-jadinya. Itu cuma milik kita, Besti, sendiri karena terlalu sering. Coba ngaca, lihat muka asli kamu, terus senyum. Kamu itu manusia, punya proses, punya waktu mekar masing-masing. Malam ini, sebelum kamu merem, aku pengen kamu janji satu hal sama diri sendiri. Berhenti marahin diri sendiri kalau kamu gagal atau telat bangun. Karena jujur aja, di dunia nyata, efek glowing yang pori-porinya hilang entah kemana. Dan kita punya lingkar hitam itu manusiawi banget. Dulu sampai hidung kita hampir hilang karena kebanyakan blur. Terus bangun lagi dengan semangat baru. Itu kekuatan kita, ngelihat diri kita lewat layar HP. Bilang, cantik kok. Meskipun rambutnya acak-acakan kayak singa. Belajarlah buat jatuh cinta sama versi asli kamu sebelum kamu minta orang lain buat ngelakuin hal yang sama. Aku tahu, ngomong emang lebih gampang daripada ngelakuinnya. Kadang aku juga masih suka merasa insecure kalau lihat teman-teman di sosmed yang hidupnya kelihatan sempurna banget. Tiap kali perasaan itu datang, aku selalu ingetin diri aku sendiri. Apa yang mereka posting, itu cuma potongan kecil dari hidup mereka yang emang mau ditunjukin. Kita nggak tahu drama apa yang ada di balik layarnya. Jadi, yuk berhenti bandingin halaman belakang kita yang berantakan sama ruang tamu orang lain yang udah dirapiin sedemikian rupa. Mari kita sepakat, Januari tahun 2026 ini bukan ajang balapan siapa yang paling cantik atau siapa yang paling sukses. Ini adalah waktu buat kita buat pondasi yang kuat, pondasi mental yang gak gampang goyah. Cuma gara-gara satu komentar jahat dari netizen atau gara-gara resolusi kita yang belum kecentang semua, kita pelan-pelan aja, ya. Kayak lagi jalan santai di taman. Nikmatin setiap langkahnya, nikmatin setiap hembusan anginnya. Oh iya, aku juga mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah setia nemenin perjalanan Dear Bestie dari awal sampai detik ini. Dari yang subscribernya masih bisa dihitung jari, sampai sekarang komunitas kita makin anget. Tanpa kalian, channel ini cuma sekumpulan file video doang. Kalianlah yang bikin Dear Bestie jadi rumah yang nyaman buat kita semua pulang dan saling cerita. Yuk, kita tutup Januari ini dengan rasa syukur yang tulus. Syukur karena kita masih dikasih kesempatan buat nyoba lagi besok. Syukur karena kita masih punya tempat buat curhat kayak gini. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, apa satu hal yang paling kamu syukuri minggu ini? Gak usah yang gede-gede. Syukur karena bisa makan cilok enak depan komplek juga boleh banget. Aku pengen baca semuanya sambil senyum-senyum sendiri nanti malam. Sampai ketemu di video minggu depan. Tetap cantik, tetap waras, tetap kuat, dan yang paling penting, tetap jadi diri sendiri yang luar biasa. Sweet dreams, Bestie. I'm so proud of you. Bye-bye.